Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Kali ini kita masuk lagi ke sesi yang cukup menarik ya, yaitu adalah review IPO. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah saham IPO Gula. Nah, saham IPO Gula ini sudah ada di EIPO ya, dashboard EIPO untuk fase book building hingga dengan 28 Juni 2022. Karena ini masih awal ya, saham ini dirilis di EIPO dari tanggal 22 Juni. Jadi menurut saya nih, ada yang sedikit yang menarik dari sisi informasi umum hingga dengan fraksi harganya. Ini maka saham gula ini akan menarik untuk kita bahas dan punya probabilitas yang cukup tinggi untuk naik di hari pertama listing atau yang kita sering sebut dengan underpricing. Ingat ya, perlu di note sekali lagi bahwa yang kita lihat di sini bukan dari sisi fundamentalnya, bukan dari sisi keberlangsungan saham ini setelah IPO. Ya, kita tidak melihat dari sisi investasinya sama sekali. Kita hanya melihat dari sisi underpricing atau yang biasa disebut dengan scalping saham IPO. Kita akan melihat ini, kita akan ikuti fase book building atau penawaran umumnya, dan kita akan jual di hari pertama atau kedua jika saham IPO tersebut mengalami underpricing atau kenaikan di hari pertama ataupun kedua. Itu yang kita incar pada review IPO oleh tim Saham Gorengan. Dan saya sudah membuat beberapa review IPO sebelumnya ya, bisa dilihat dari video-video YouTube saya sebelumnya. Pernah untuk saham Buka, pernah untuk Bino dan lain-lain, dan semuanya akurat. Jadi silahkan dilihat sendiri, dan kita akan bahas melalui 7 faktor utama dari review HP ini. Yang pertama, kita akan masuk ke informasi umum terlebih dahulu. Ya, informasi umum ini sebenarnya lebih ke sentimennya yang kita lihat, karena kita mau pakai ini untuk scalping. Karena beberapa investor atau trader saham IPO akan melihat ini terlebih dahulu. Jadi kita mau melihat apakah ini menarik atau tidak. Jadi saya akan jelaskan dulu ya. Kalau gula, PT Aman Agrindo ini adalah produsen gula. Dia tidak menjual dalam merek tertentu, tapi dia yang mensuplai ke perusahaan-perusahaan industri gula. Jadi dia merupakan hilirnya dari tebu, ya, lalu ada industrinya dan juga ada manufakturnya dari gula. Kita tidak akan bahas itu terlalu banyak. Kita akan masuk ke laporan keuangan singkatnya. Jadi laporan keuangan summary-nya yang saya ambil utama adalah dari aset, liabilitas, dan ekuitas di sini. Yang bisa dilihat hal ini sangat positif ya, karena dari sisi ekuitas dan asetnya ini terus meningkat. Ya, ini terus meningkat. Nah, dari liabilitasnya ini juga cukup meningkat, cukup tinggi, dan ini ada hal yang negatif. Tapi kalau dilihat dari liabilitasnya, ini ternyata tidak sampai setengahnya dari ekuitasnya. Ini setiap tahun seperti itu ya, tidak sampai setengahnya dari ekuitasnya. Jadi liabilitas ini bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, dan nilainya di perusahaan ini sangat kecil. Jadi itu tidak masalah. Nah, saya ada datanya lagi yang menunjukkan kalau liabilitasnya ternyata 90% itu merupakan liabilitas jangka pendek. Ya. Jadi tadi bisa kita lihat 44,6 itu adalah liabilitas jangka pendek, sedangkan total liabilitasnya adalah 45. Jadi liabilitas jangka panjangnya, utang jangka panjangnya ternyata sangat kecil. Ya, hanya 0,7 sekian. Seperti itu, dan ternyata liabilitasnya ini jumlahnya pun lebih kecil dari aset lancarnya, ya, termasuk dari piutang dan lain-lain, persediaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau dia mau membayar liabilitas jangka panjangnya, jangka pendeknya, itu sebenarnya bisa menggunakan aset lancarnya yang dia punya saat ini. Seperti itu ya. Jadi dari sisi liabilitas tidak ada masalah di perusahaan ini. Yang kedua, kita lihat dari sisi laporan laba ruginya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ya, di April 2021 dia mencatatkan 3.200 juta ya, atau sekitar 3,2 miliar penghasilan bersih laba neto. Nah,
Jika dilihat di April 3,2, tapi di Desember itu 7,1, yang artinya dari bulan April sampai dengan Desember labanya ini mulai menunjukkan pengurangan. Karena 4 kita bagi aja 4 di 2 kuartal sisanya hingga akhir tahun itu hanya sekitar 2 miliar. Ini penurunan dari awal tahun di 2021. Dan benar saja di 2022 juga mencatatkan pengurangan. Karena hingga saat ini di 2022 itu hanya 1,7 miliar. Yang artinya jika kita kali, kemungkinannya hanya mencapai 5,4 di akhir tahun 2022. Ini masih jauh lebih turun dibandingkan turun sekitar 20% ya dari labanya di 2021. Tapi dia masih mencatatkan laba yang cukup positif ya, dan tahun pun masih berjalan. Jadi menurut saya ini masih sifatnya netral ya, bukan hal yang negatif tapi juga bukan hal yang positif. Seperti itu ya. Ini hanya untuk sentimen. Lalu masuk ke sisi waran. Jadi ini simple aja. Saham Aipo Gula tidak memberikan bonus waran apapun. Ini adalah nilai negatif. Lalu masuk ke dalam fraksi harga. Jadi saya nggak mau bahas terlalu banyak di detail-detail prospektusnya yang terlalu panjang, itu bisa Anda baca sendiri. Tapi fraksi harganya yang ditawarkan itu adalah 250 sampai dengan 300. Yang artinya ini masuk ke dalam fraksi harga menengah ya, karena saham gorengan itu biasanya masuk di bawah 200. Ini cukup positif karena fraksi harganya masih cukup rendah, di mana fraksi harga yang cukup rendah dari data penelitian histori sebelumnya itu biasanya meningkat. Karena pertama, lebih disukai oleh retail, dan yang kedua lebih mudah digoreng. Jadi untuk ini masih masuk ke dalam fase poin 2 ya. Jadi ini poin medium dari fraksi harga. Yang kedua adalah dari range ya, dari range harganya book building. Biasanya dari data penelitian sebelumnya juga, historis sebelumnya, range harga book building yang disukai itu adalah yang sempit atau tidak ada ya. Jadi yang sempit di bawah 30% itu yang disukai, di mana dari 250 ke 300 ini hanya 20% ya. Jadi peningkatannya itu 20%. Jadi ini masih masuk ke dalam sempit. Jadi ini masih positif. Nilai emisi yang disukai itu adalah yang kecil, karena ini lebih disukai oleh retail dan lebih mudah digoreng, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini mirip dengan fraksi harga. Nah, di sini nilai emisinya ternyata sangat kecil. Nilai emisinya adalah 64 miliar. Jadi ini masuk ke dalam emisi yang sangat kecil ya, di bawah 200 miliar. Dan ini probabilitas mengalami underpricing atau kenaikan di harga pertama sangat tinggi untuk saham yang memiliki emisi sekecil ini ya. Jadi ini sangat positif. Masuk ke tujuan Aipo. Yang negatif dari tujuan Aipo adalah jika Aipo-nya digunakan untuk membayar hutang. Sedangkan kalau kita lihat di saham gula ini, Aipo-nya 23% digunakan untuk pembangunan pabrik gula merah. Jadi mereka mau melakukan ekspansi ke salah satu komoditi yaitu gula merah sejak tahun 2022. Dan pembangunannya akan digunakan, pembangunan pabriknya 23% dari dana emisinya, yaitu 63 miliar tadi, itu untuk pembangunan pabrik gula merah yang merupakan ekspansi dari komoditinya di tahun 2022. Jadi yang jelas ini adalah sesuatu yang positif. 57%-nya digunakan untuk belanja modal atau ekspansi dari modal. Ini juga sesuatu yang positif. Dan sisanya adalah modal kerja perseroan. Tidak terbatas untuk pembelian kebutuhan. Jadi ini untuk modal sehari-hari. Sisanya sekitar 30%. Ini juga, 20%, sorry. Ini juga sesuatu yang positif. Jadi tidak ada penggunaan uang untuk pembayaran hutang, yang menandakan dimana kita tahu liabilitasnya juga sangat kecil, jadi tidak perlu adanya pembayaran untuk utang ya. Jadi ini juga positif. Yang terakhir adalah dari sektor, karena ada beberapa investor yang melihat sentimen dari suatu sektor, dimana jika sektornya tidak menarik, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang positif bagi
investor ya, dimana yang paling menarik bisa kita lihat terdiri dari merupakan investor sektor untuk konstruksi non bangunan, sedangkan gula ini masuk ke dalam aneka industri, dan ini merupakan pilihan untuk medium ya, untuk medium. Jadi dari tadi saya ngomong apa sih dengan medium, high, dan lain-lain, karena kita mau memberikan poin seperti yang saya lihat ya, seperti saya berikan. Contohnya di sini adalah waran. Jika mereka tidak memberikan waran atau rasio warannya itu di bawah 3, maka poinnya adalah 1. Sedangkan tadi dari harga penawaran, harganya range-nya sempit, poinnya adalah 3. Fraksi harganya dia masuk ke fraksi saham gorengan, fraksi 1, poinnya masih 3. Penggunaan dana IPO, jika memiliki pembayaran hutang lebih dari 30%, poinnya itu 2. Di bawah 30%, poinnya itu 3. Sedangkan gula, itu tidak ada penggunaan dana untuk hutang, jadi poinnya 3. Subsektor, aneka industri masuk di poin 2, yang tadi saya sebut dengan medium. Harga penawaran belum bisa dihitung karena menggunakan penawaran umum, makanya saya masukkan informasi umum. Dan dari sini liabilitasnya cukup kecil, ekuitasnya cukup tinggi, tetapi penjualan netonya ini mengalami penurunan. Jadi saya masukkan ke poin 2. Dan nilai emisinya kecil di poin 3. Yang artinya saham gula, IPO gula, 81% probability mengalami underpricing. Jika di atas 75%, hampir bisa dikatakan saham gula ini adalah definite buy ya, atau must buy. Ini harus dibeli atau disarankan untuk dibeli karena potensi untuk mengalami underpricingnya sangat tinggi. Terima kasih.